Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini bersinggah, maka di tempat singgah itu jangan lama-lama. Hanya sekedar untuk mengisi bensin minyak. Setelah itu makan, buang air besar, buang air kecil, perjalanan pun dilanjutkan. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau hidup di dunia ini macam orang merantau. Negerimu bukan di sini. Ini hanya tempat persinggahan semata. Au amil sabil, atau seperti orang menyeberang jalan. Dari satu tepi jalan ke sisi jalan. Begitulah cepatnya berjalan. Yang dulu anak-anak, hari ini sudah punya anak. Yang dulunya lucu, hari ini sudah tidak menarik lagi. Manusia bagaikan bunga kuntum mekar harus merebak, yang kemudian layu, kering, mati. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia yang mengeluarkan engkau dari perut ibu. Engkau tidak keluar sendiri. Berapa banyak janin yang mati dalam kandungan, Allah tidak berkehendak mengeluarkannya. Lalu kemudian engkau keluar karena dia, bukan karena engkau. La ta'lamuna syai'an, engkau tak tahu apa-apa. Jangankan nama ayah, jangankan nama ibu, jangankan nama istrimu, jangankan nama anak, namamu pun kau tak tahu. 7 hari setelah matamu terbuka, barulah engkau diberi nama. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Namamu pun diberikan orang. Setelah itu kau mulai berjalan, tertatih, jatuh, luka, berdarah. Kau tidak punya apa-apa. Kalau kau lapar kau menangis. Kalau kau buang air kecil pun kau menangis. Lalu kemudian setelah itu kau mulai belajar. Kebetulan ayahmu kaya, kau mendapatkan harta warisan. Mulai datang aku, datang sombong, datang ego. Aku yang paling kaya, aku yang paling berkuasa, aku yang paling hebat. Ketika Musa alaihissalam datang mengajaknya untuk ke jalan Allah, dia menjawab, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan kalian. Begitu jawab Fir'aun, karena kekuasaan. Ketika diajak untuk bersedekah, apa jawabnya? Innama utituhu ala ilmin indi. Harta ini adalah karena otakku yang cerdas. Harta ini banyak karena aku hebat dalam bidang ekonomi. Begitu kata Qarun. Mana Fir'aun sekarang? Mana Qarun sekarang? Pergilah ke Mesir, Afrika Utara. Mata kita akan melihat jasad terbujur kaku di dalam peti kaca, di dalam museum samping Tahrir Square, kota kayu di tepi Sungai Nil. Allah tidak membuat jasadnya mati dimakan cacing tanah. Allah tidak membuat jasadnya membusuk di Laut Merah. Al-yawma, hari ini, nunajjika, kuselamatkan engkau, bibadanika, dengan badanmu, tidak mati, tidak dimakan cacing tanah. Litakuna liman khalfaka ayat, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudah engkau. Lebih 2000 tahun lamanya jasad itu menjadi saksi bisu
tentang betapa manusia lemah dan berakhir dengan kematian. Dibuat kotak dari kayu yang kokoh dan kuat, berharap malaikat maut tidak datang mencabut nyawa. Allah berfirman, "Ainama takunu, dimanapun kau berada, yudrikul maut, mati akan mengejarmu, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kau berada di dalam peti yang kokoh, akhirnya kematian tiba juga." Sampai hari ini tidak pernah orang menjawab, kenapa si fulan meninggal? Karena sakit. Kenapa si fulan meninggal? Kecelakaan lalu lintas. Kenapa si fulan meninggal? Karena ditikam orang. Kenapa si fulan meninggal? Karena satu dan lain hal. Tidak pernah orang menjawab, kenapa si fulan meninggal? Karena dicabut malaikat maut. Padahal hakikatnya sebenarnya tidak mati, kata Allah. Seluruh manusia ingin membunuhmu, tidak, kata Allah. Tapi kalau mati, kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kenapa kita masih hidup siang ini? Coba renungkan sebenarnya, berapa banyak teman-teman yang satu kelas dengan kita, satu angkatan dengan kita, satu kampung dengan kita, tetangga, sahabat, kerabat kita, bahkan mungkin satu perut dengan kita, seayah, seibu, sebapa dengan kita, hari ini tidak berada di tempat bumi yang kita injak. Di mana mereka? Mereka sudah pergi ke alam yang lain bernama alam barzakh. Barzakh artinya batas. Mereka tidak disebut akhirat karena dunia masih terkembang. Mereka tidak disebut dunia, jadi sudah mati. Maka pemisah antara dunia dengan akhirat, alam itu disebut dengan alam barzakh. Dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakh, di antara air laut dan air tawar. Barzakh ada pemisah, la yabghiyan. Air laut tidak akan masuk ke sungai. Kalau air laut masuk ke sungai, maka sungai akan asin, danau akan asin, bumi akan asin, mati kita. 3 hari saja umur manusia bertahan di atas muka bumi, seandainya air asin masuk ke darat. Bainahuma barzakh, maka Allah ciptakan pemisah antara air laut dan air tawar. Begitu juga dengan kita. Saudara kita itu ada. Di mana dia? Yang baik-baik diletakkan Allah di tempat bernama Illiyin. Yang jahat-jahat, pelaku dosa, maksiat, melawan, syirik, diletakkan di tempat bernama Sijjin. Sebelum salam kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Jauhkan aku dari azab kubur. Lewat di makam kita berdoa, Assalamualaikum ya ahlal diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Semoga kalian selamat wahai penghuni kubur. Selamat dari apa? Orang hidup kita ucapkan selamat, selamat dari penyakit, selamat dari musibah. Orang mati kita ucapkan selamat, selamat dari apa? Selamat dari azab kubur. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengambil pelepah korban, fasyaqahu nisfain, dia belah menjadi 2. Dia tusukkan ke salah satu makam, yang satu bagian lagi dia tusukkan ke makam yang satu. Sahabat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Untuk apa kau lakukan ini wahai Rasulullah? Aneh perbuatanmu. Kenapa kau tusukkan pelepah korma di makam ini? Nabi menjawab, innahuma la yu'adzaban. 2 makam ini sedang diazab. Padahal dunia belum kiamat. Padahal waktu itu belum ada timpang-timpang amal bernama hisab. Tapi ternyata balasan sudah diterima. Yang satu diazab kubur, mengapa? Yamshi bin namimah, mengadu domba, membawa pembicaraan si A tentang si B, dilaporkan oleh si C, bertengkar si B dengan si A gara-gara lidah C. Namam, la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Yang satu lagi, mengapa dia diazab kubur ya Rasulullah? Lam yastabri, buang air kecil, tidak membasuh, tidak bersiram, tidak tahar, tidak suci,
At-tahuru syatrul iman, kesucian setengah dari iman. Makna iman dalam hadis ini sholat. Sholatnya tidak sah kalau tidak suci. Hari ini hari Jumat kita mandi sunnah sholat Jumat. Setelah mandi berwudu, masuk ke dalam masjid pakaian suci bersih, badan suci bersih, di tempat yang suci bersih, dengan hati yang suci bersih, menghadap Allah yang maha suci dan maha bersih. Di saat itulah kita berhadapan dengan yang maha suci berkata, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Saat ini kita merasakan diri kita rendah dan hina. Aku punya kuasa, aku punya harta, aku punya tahta, aku punya segalanya. Tapi saat ini kita tempelkan kening ke lantai, mengaku di hadapannya, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Engkau. Aku tidak sekutukan Engkau dengan harta, aku tidak duakan Engkau dengan kuasa, aku tidak bagi cintaku kepada anak. Kalaupun aku sayang kepada anakku, aku didik dia menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Kalaupun sayang kepada kekuasaan, aku pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Sayang dengan harta, aku pakai harta untuk membangun masjid, menyekolahkan anak yatim, terus mencari rezeki. Tapi tujuan hidup semata, ilahi anta maksud wa ridhaka matlub. Yang kumaksud engkau semata, ridhamu yang kucari. Sampai akhirnya persandiwaraan hidup selesai. Ada yang mendapat peran kaya, ada yang mendapat peran berkuasa, ada yang mendapat peran berilmu. Sampai masa kematian tiba, malaikat maut mencabut nyawa. Terasa dingin sejuk dari ujung kaki ke lutut sampai ke pangkal paha. Dia mulai naik ke perut hingga ke dada. Lalu kemudian kerongkongan terasa menyesat. Dan saat itu mata terbuka, keluarlah ruh dari satu hembusan nafas. Nyata, tetangga, sahabat, kerabat, handai tolan, anak semata wayang, buah hati belayan jiwa, melihat mata terbuka. Sampai hari ini tidak ada orang yang mati menutup mata. Kenapa? Karena mata terakhir kali melihat ruh keluar dari mulut. Saat itulah setan datang mengganggu. Karena dulu selalu bersahabat dengan setan. Buka surat Al-Jin juz 29. Orang-orang Amerika berteman dengan setan agar mempertahankan popularitas. 7 artis yang menyembah setan. Tulis di www.youtube.com, akan mendapatkan informasi artis-artis yang menjual jiwanya kepada setan karena ingin popularitas, ingin harta dan kekayaan. Maka hilanglah diri, hilanglah jiwa. Sebagian takut, berhenti. Mereka tidak Islam, mereka tidak mengenal Tuhan. Bagi mereka hidup ini hanya sekali. Untuk apa disia-siakan? Hiduplah menjadi kaya, hiduplah menjadi terkenal, tapi sudah menjual setan. Muhammad Isa Daud, seorang wartawan berkebangsaan Mesir, menulis buku Al-Hiwar Ma'al Jinnil Muslim, dialog dengan setan, dialog dengan jin. Dan jin berkata, ini bukti-bukti otentik tanda tangan MOU, Memorandum of Understanding, antara David Copperfield dengan setan. Kau beri aku rezeki, kau beri aku kuasa, kau buat aku kuat, kau buat aku perkasa. Nanti aku akan berikan segalanya. Dan berakhir dengan mati yang mengenaskan. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kenapa selalu minta husnul khatimah? Karena tidak ada gunanya sholat, tidak ada gunanya puasa, tidak ada gunanya zakat, tidak ada gunanya pahala ketika mati dalam keadaan su'ul khatimah. Salah satu penyebab su'ul khatimah adalah akidah yang rusak. Allah tidak ingin diduakan. Jangan duakan Allah dengan anak, jangan duakan Allah dengan istri dan suami, jangan duakan Allah dengan yang lain. La ilaha
Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada tempat meminta kecuali hanya Allah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang paling dicinta kecuali Allah. Kalau cinta kepada anak, didik dia menjadi penghafal Quran. Cinta kepada istri, ajak dia pengajian, wirid yasin, tabligh akbar, salat tahajud berjamaah. Cinta kepada kekuasaan, pakailah kekuasaan yang 1 periode, 2 periode untuk menolong agama Allah. Cinta dengan harta, pergi pagi pulang petang, pakailah hasil harta menyekolahkan anak yatim, membangun panti jompo, membangun masjid. Bukan berarti kita tidak cinta kepada harta, tapi caranya mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ketika sholat kita katakan usolli fardal maghrib 3 raka'atin adaan ma'muman lillah ta'ala. Sebelum berpuasa kita katakan tidak ada yang lain. Nawaitu shawmawadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillah ta'ala. Haji ke Baitullah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Bagaimana dengan orang yang mempersekutukan Allah, menduakan Allah, membagi-bagi cinta kepada selain Allah? Allah mengancam, la in asyrakta, kalau kau persekutukan aku dengan yang lain, kalau kau duakan aku dengan yang lain, la yahbatanna amaluka, semua amalmu gugur, tak bernilai, tak bermakna. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain selain taubat nasuha. Putuskan kontak dengan selain Allah. Itulah makna sholat. Di awal ibadah sholat kita berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, tidak bagi kepada yang lain. Apakah orang-orang kafir Quraisy itu tidak tahu tentang Allah? Tahu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, hai Abu Jahal, hai Abu Lahab, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulun Allah. Mereka menjawab Allah. Abu Jahal tahu tentang Allah, Abu Lahab tahu tentang Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas sama'i ma'a, kalau kau tanya kepada Abu Jahal, hai Abu Jahal, hai Abu Lahab, siapa yang menurunkan air hujan? La yaqulun Allah. Mereka menjawab, yang menurunkan hujan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqakum, kalau kalian tanya, hai Abu Jahal, hai Abu Lahab, siapa yang menciptakan kalian? La yaqulun Allah. Mereka menjawab Allah. Orang yang syirik bukan tidak tahu Allah, orang yang mempersekutukan Allah bukan tidak tahu Allah. Mereka tahu Allah, mereka menyembah Allah, mereka sholat juga, puasa juga, tapi di samping meminta kepada Allah, meminta kepada Lata, meminta kepada Uzza, meminta kepada Manat, meminta kepada Hubal, meminta kepada Naam, meminta kepada hantu, meminta kepada jin, meminta kepada setan. Jangan katakan orang yang bertauhid, orang yang tidak syirik, non muslim. Bukan. Orang Islam sholat, puasa sunnah, tapi menduakan Allah ketika kapan? Ketika hati berbagi kepada selain Allah. Oleh sebab itu jaga tauhid. Sehari semalam berapa kali kita mendengar azan? Asyhadu an la ilaha illallah. Saat itu kita sedang diajak la ilaha illallah. Dalam salat, at-tahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatun lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita berkata la ilaha, putus selain daripada Allah. Ketika kita sudah berkata la ilaha, maka kalau masih menggantungkan kepada yang lain, rusaklah tauhid. Apa ancaman Allah bagi orang yang rusak tauhidnya? La in asyrakta, kalau kau persekutukan aku, kau duakan aku dengan yang lain, kau berharap kepada yang lain, layak bakat namaluka, segala amalmu sia-sia, tak
Mana neraka jahanam tempatmu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Dosa zina, dosa minum khamar, dosa berjudi, insyaallah diampunkan Allah. Tapi ada orang yang tersesat di jalan yang lurus. Ini yang paling mengerikan, saudara. Ada pezina, tapi dia tahu itu salah, dia akan bertobat. Ada pecandu narkoba, dia tahu itu salah, dia akan tobat. Yang paling mengerikan, orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang berzikir.